Assalamualaikum, sahabat pembelajar. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Garestan. Masih melanjutkan pembelajaran mengenai matriks. Ya, di video kali ini, Mas Bro dan Mbak Sis akan kembali saya perkenalkan dengan konsep dasar matriks. Kali ini masuk dalam materi determinan. Apa itu determinan? Determinan itu sebuah nilai skala tertentu dari matriks. Tapi determinan ini hanya bisa kita cari untuk matriks yang bentuknya persegi, artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya. Di sini kita hanya bahas determinan untuk matriks persegi dengan dimensi 2x2 dan dengan dimensi 3x3. Ya, untuk yang 4 ke atas itu dipelajari di matematika ekonomi lanjutan. Ya. Nah, di sini matriks persegi misalkan yang gampang dulu ya, matriks perseginya 2x2. Kalau matriks perseginya 2x2, bagaimana kita menghitung determinan ya? Nanti kalau udah tahu determinan buat apa sih, Pak? Nah, determinan nanti gunanya salah satunya buat menghitung inverse, kebalikan dari matriks. Dan juga nanti kenapa kita perlu menghitung inverse? Karena kita ingin menyelesaikan sebuah fungsi perkalian matriks gitu ya. Nah, di sini determinan dari matriks 2x2 adalah ini lambangnya gini ya, kayak harga mutlak dari A adalah ini perkaliannya. A kali D, perkalian dari diagonalnya ya, dikurangi B kali C. Nah, D min BC. Nah, jadi hasilnya nanti bisa positif, bisa negatif. Lalu gimana kalau matriksnya 3x3? Nah, di sini nah, ini unik nih. Jadi di sini harus kita kembangkan, kita tambahin dulu ya. Ini kan hanya 3x3 nih. Kita tambahin di sini. Kita tambahin yang kolom pertama ini masuk ke sini. Ya, ADG, kemudian kolom kedua masuk ke sini. Nah, tambahin 2 kolom itu saja ya. Lalu bagaimana konsepnya sebenarnya sama. Jadi yang apa namanya? Yang dari atas ke bawah itu adalah penjumlahan. ACI ditambah dengan harusnya BFG ditambah dengan CDH ya. Kemudian yang ke atas yang merah ini GC dikurangi ya, ini dikurangi istilahnya. Dikurangi GEC, kemudian dikurangi HFA, dikurangi lagi IDB ya. Nah, secara umum ini bisa di-arrange seperti ini ya. Jadi kalau ini kan sudah dikelompokkan ya. Sudah dikelompokkan. Tapi untuk mudahnya ini jangan dihafal. Yang penting konsepnya adalah kita yang diagonal yang ke bawah dia yang dari ACI itu adalah penjumlahan dengan BFG, penjumlahan lagi dengan CDH. Nanti kemudian yang ke atas yang merah itu ya menjadi negatif ya, negatif ini ya, merah-merah ini. Nah, nanti kalau di rearrange ya atur ulang nanti akan menghasilkan determinannya ini ya. Oke. Lalu bagaimana jika matriks itu determinannya 0 nih? Nah, kalau matriksnya menghasilkan determinan 0, kita sebut dengan matriks singular ya. Sehingga yang namanya matriks singular itu dia tidak punya inverse, tidak punya kebalikannya. Nah, apa itu inverse? Inverse sebuah matriks kita simpulkan dengan A seolah-olah pangkat min 1 gitu. Ini kan kayak konsep eksponensial. Itu transpose A pangkat min 1 ini akan memenuhi yang namanya inverse itu. Inverse A jika dikalikan dengan A akan menghasilkan matriks identitas atau matriks yang anggotanya terdiri dari apa? 0 semua kecuali yang diagonal dia ada angka 1 ya. Sebaliknya kalau ini juga sama dengan A kali inverse-nya ya. Jadi kalau ini berlaku kebalikannya nih ya. Inverse kali A sama dengan identitas atau A kalikan inverse A sama dengan identitasnya. Kalau ini bisa di apa namanya bolak-balik. Contohnya gini, matriks A, matriks 2x2, inverse-nya diperoleh gimana? Jadi untuk menghitung inverse atau kebalikan dari matriks A adalah 1 per determinan A dikalikan dengan, nah ini disebut dengan transposnya ya. Kalau transpos yang matriks 2x2 itu tinggal ditukar aja nih. A ditukar ke D, kemudian D ke A, kemudian yang di sini ini akan nggak bertukar tempat, cuma dikasih tanda negatif. Jadi ini AD bertukar tempat, sementara yang B sama C dikasih tanda negatif.
Sehingga inverse dari A untuk matriks 2 kali 2 itu sama dengan 1 dibagi AD min BC. AD min BC. Jadi AD min BC-nya adalah AD min BC yang ini ya, sebelum ditransposkan yang di bawah ini ya. Seperti AD min BC dikalikan dengan hasil transposnya ini. DA, D min B, min C, min A. Ya. Itu kalau matriks 2 kali 2. Simple, sederhana, gampang ya. Tapi bagaimana Pak kalau matriksnya memiliki dimensi atau order 3 kali 3 nih? Maka di sini kita harus mengenal dulu beberapa konsep. Yaitu pertama, kita perlu kenalkan konsep covector dan adjoint. Ya, covector dan adjoint. Wah, makhluk apakah itu? Nah, teret. Nah, di sini matriks A misalkan anggotanya ini ya, 3 kali 3. Kemudian yang namanya inverse dari A itu adalah seperdeterminannya A dikalikan dengan adjointnya A. Nah, untuk itu dilanjutkan dengan 1 per determinan A dikalikan dengan transpose dari matriks. Ya, ininya ditransposkan. Ini sama ini udah beda ya. Kalau ini kan A-nya kecil, ini A-nya besar. Ya, bedanya apa? Kalau A yang kecil-kecil ini adalah elemen-elemen. Tapi kalau A besar ini menunjukkan covector. Ya, covector di mana di sini covector itu dirumuskan plus minus dari anggotanya MIJ itu. Jadi saat jumlah baris dan jumlah kolomnya genap, maka dia positif ya dikali gunakan plus 1 ya. Tapi saat I plus J atau jumlah kolom barisnya itu ganjil, maka dikalikan minus 1. Ya. Sementara M itu adalah minor atau MIJ itu minor istilahnya ya. Yaitu nilai determinan sebuah matriks yang dihasilkan dari menghilangkan elemen baris I dan kolom J dari matriks A. Jadi ini sebenarnya sekumpulan dari matriks-matriks. Sekumpulan dari hasil determinan matriks-matriks itu yang kita sebut dengan minor ya. Di mana cara A1 itu berarti dengan menghilangkan elemen yang di sini misalkan gitu ya. Nah, ini dihitung determinnya AD min BC. Kemudian di sini nanti anggotanya berarti yang di sini hilang. Jadi ini kali ini gitu ya. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya pindah ke dalam karena di luar sudah mulai banyak suara orang berlalu lalang. Oke, tadi kita sampai ke penjelasan minor gitu ya, bahwa anggota dari matriks yang terdiri dari hasil determinan-determinan ini kita sebut dengan minor gitu ya. Nilai dari determinan matriks dengan menghilangkan baris I dan kolom J. Jadi gini. Jadi misalkan tadi kita punya apa ya? Kalau cuman punya matriks 2 kali 2 kan gampang ya. Inverse-nya jadi tinggal seperdeterminan yaitu 1 kali 2 min AD min BC kan, jadi setengah dikalikan transposnya tinggal 2 ditukar ke 1, ini yang anggota yang lain ini dikasih baris. Selesai nih. Ini inverse dari matriks A dengan ordo 2 kali 2. Tapi ketika matriksnya adalah 3 kali 3, maka kita nggak semudah itu. Kita harus mencari dulu determinannya. Sementara kalau determinan B itu memang tidak sesederhana di matriks yang 2 kali 2 ya. Kita lanjutkan Mas Bro dan Mbak Sis. Nah, bagaimana dengan matriks dengan ordo 3 kali 3? Maka untuk menghitung determinannya ini itu tidak sesederhana yang di matriks dengan ordo 2 kali 2 ya. Nah, ini kan langsung ketahuan determinannya adalah
minus 2. Tapi angka dari minus 2 ini dari mana? Kan persoalannya itu ya. Kita harus menghitung dulu determinannya itu berarti ingat ya di sini dikalikan dulu ya ini ya. Min 1 kali min 10 ya. Itu kan 20 ya. Kemudian ini 0 karena ada nolnya, ini tambahkan dulu ini 1 41 ya. Jadi ini kita harus bikin matriksnya begini dulu ya. 1 4 1 0 min 2 kemudian min 2 1 min 10 ya. Ini anggota kolom pertama dan kolom kedua ini kita tambahkan di sini nih 1 4 1 0 min 2 dan 2 ya. Lalu kita tinggal ini plus ya, ini juga plus, ini plus, kemudian yang ke atas nanti minus ya. Nah, kita cek nih angkanya benar hasil min 2 enggak ya. 1 kalikan min 2 kali min 10 adalah berapa? 20. Kemudian yang ini 0 plus 0 plus ini min 2 kali 4 kali 2 ya. Jadi menghasilkan 16 ya. Min 16. Min 16 kemudian ini yang atas dikurangi nih. 1 kali min 2 kali min 2, min 2 kali min 2 kan 4 ya. Berarti ini minus 4, kemudian ini minus lagi 2 kali 1 kali 1. Minus 2, kemudian ini 0. Saya peduliin ya. Nah, berapa hasilnya nih? 20 kurangi 16 berapa? 4 ya. 4 kurangi 4, 0. 0 kurangi 2, min 2. Nah, benar kan? Tuh. Udah ketahuan determinan dari B. Ya. Lalu untuk mengecek elemen-elemen atau minor-minornya tadi, berarti masing-masing elemennya tadi harus dicari istilahnya determinannya. Ya. Jadi misalkan minor dari baris pertama kolom pertama itu berarti dengan menghilangkan baris pertama kolom pertama nih. Anggotanya kita hilangkan yang ini ya, kita hilangin. Nah, kan jadi tersisa ini. Tersisa matriks 2 kali 2. Ini bisa langsung dicari determinannya ya. Minus 2 kali minus 10 adalah 20. Dikurangi BAD kan min BC dikurangi 2 18. Kemudian minor 1 2 artinya baris pertama kolom kedua nih, baris pertama kolom kedua kita hilang. Anggotanya tinggal tersisa ini jadi matriks 2 kali 2. Bisa langsung dihitung determinannya. 4 kali min 10 min 40 kurangi 1 min 41. Demikian seterusnya ya. Misalkan kita cek nih M13 baris pertama kolom ketiga, berarti ini sama ini hilang, tersisa tinggal 4 min 2 2 1 2 4 kali 2 8 8 dikurangi min 2 10 tuh. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau M21 bagaimana? Berarti di baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama tersisa tinggal 0 min 2 2 min 10. Jadi hasilnya tinggal 0 kurangi berarti plus 4. Tuh. Ya, demikian seterusnya bisa teman-teman cari sendiri ya. Jadi sudah ketemu semua. Nah, jadi hasilnya kofaktornya tadi ya. Jadi kofaktor itu kan terdiri dari tadi hasil determinan-determinan di masing-masing elemen dengan cara menghilangkan baris dan kolom yang bersangkutan kan ya. Ini kofaktornya ini masing-masing hasil penjumlahan tadi ya. Ini. Kemudian tidak berhenti sampai situ. Kofaktornya ini kita transposkan. Kita transposkannya, maka caranya bagaimana? Berarti tinggal bertukar tempat nih ya. Yang di sini min 4 jadi ke 41, 41 ke min 4. Dan itu bertukar tempat ya. Ini bertukar tempat ke sini, min 4 bertukar tempat ke 10. Kalau yang diagonalnya tetap ya, yang diagonalnya tetap ya. Kemudian min 9 bertukar dengan min 2 ya. Nah, ini udah ketemu transposnya. Sehingga ketika langkah berikutnya adalah menghitung inverse B, berarti kita bisa tahu nih seper determinan B. Tadi tahu determinan B-nya berapa, teman-teman? Nah, betul sekali, masih ingat ya. Determinannya B tadi kan min 2. Jadi seper min 2, yaitu min setengah, dikalikan transposnya. Transposnya tadi ini udah bertukar tempat ya. Z, ketemu. Nah, masing-masing ingat ya, masing-masing elemen dikalikan dengan konstanta ini, min setengah. Ini konsep dari perkalian matrik dengan skala ya. Nah, jadi hasilnya ini. Ini ya. Ini B-1 ini adalah inverse dari matriks yang tadi, matriks B yang 3 kali 3 yang ini. Ya, yang ini ya. Sehingga kalau Anda pengen ngecek B kali
B-1, B pangkat min 1 itu hasilnya adalah matriks identitas, yaitu matriks yang anggotanya adalah banyakkan 0, kecuali yang di diagonal anggotanya adalah 1, 1, 1. Ya. Itu ya. Mudah kan ya, memang harus penuh kesabaran, step by step, tapi teman-teman harus teliti ya. Jadi pertama saya ulangi, kalau matriks 3 kali 3, kita pertama-tama hitung determinannya dulu, determinannya dengan rumusnya tadi ya. Ini adalah determinan dari B. Kemudian langkah berikutnya Anda mencari elemen-elemen dari istilah mencari kofektornya ya. Kofektornya bagaimana? Jadi masing-masing anggotanya itu merupakan hasil determinan dari dengan cara menghilangkan baris dan kolom yang dia maksud. Jadi kalau baris pertama, kolom pertama, determinannya berapa? Dengan cara menghilangkan anggota-anggota baris pertama, kolom pertama, sehingga tersisa matriks 2 kali 2. Nah, matriks 2 kali 2 akan dengan sangat mudah dihitung determinannya adalah dengan rumus AD min BC ya. Kalian silang itu ya. Nah, setelah ketemu kofektornya, maka kita cari transposnya dengan cara bertukar tempat ya. Cermin ya, ditukar tempat, maka terus tinggal inverse-nya tinggal 1 per determinan dikali kofektornya atau cerminannya ya. Nah, coba nanti teman-teman hitung kalau Anda punya soal seperti ini, inverse dari matriks ini kira-kira berapa ya? Dan step-step tadi Anda bisa. Ya, di sini saya kasih pancingan dulu. Cara menghitungnya pertama, determinannya dulu ya. Determinan dari M berapa? Jangan cara ini ya. 1 kali 1, 0. 2 kali 4 kali, di sini 1, 0, 5. Ini 2, 1, 6, 2, 1, 6. Ya, nah, ini juga 0. Sama, jadi tinggal 2 kali 4 kali 5. Berapa? 40 ya. Kemudian yang ke sini dia minus 5 kali 3 minus 15. Kemudian ini minus 6 kali 4 minus 24 ya. Kemudian ini minus 0. Nah, 40 kurang 15 kurang 24 berapa? 1. Wah, ini gampang kalau determinannya 1 ini. Nanti tinggal terus bagaimana cara kita mencari kofektornya? Berarti tinggal dihilangin pelan-pelan ya. Kofektor dari elemennya M11 berarti menghilangkan baris pertama kolom pertama nih. Berarti sama dengan determinan dari 1460 ya. Berapa? Kemudian kalau M12 berarti dengan cara determinannya baris pertama kolom keduanya hilang. Berarti tinggal 0450. 0. Kemudian kalau baris pertama kolom ketiga, berarti determinan apa? Ini dihilangin. Ya. Jadi tinggal 0156. Terusnya ya teman-teman ya. Saya hitung sendiri, nanti terus kofektornya tadi ditransposkan, dikalikan dengan seperdeterminan. Jadi deh, inverse dari matriks M. Demikian ya teman-teman semua. Jumpa lagi nanti di video berikutnya untuk implementasi matriks ini dalam kasus-kasus ekonomi. Semangat sehat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.